Alarm kehidupan telah menyala. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara mendengar alarm berbunyi? Alarm dibuat bukan untuk mengganggu, melainkan untuk memperingatkan. Alarm kebakaran, alarm gempa bumi, atau alarm kendaraan memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan sebelum terlambat. Namun seringkali saudara, masalah muncul bukan karena alarm tidak menyala, melainkan karena alarm itu diabaikan. Dalam Kejadian 41, Tuhan membunyikan alarm kehidupan bagi Mesir melalui mimpi Firaun. Sebelum masa kelaparan yang dahsyat itu datang, Tuhan terlebih dahulu memberikan peringatan dan petunjuk untuk menghadapinya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan hikmat. Engkau tidak membiarkan kami berjalan tanpa arah, tetapi terus-menerus menuntun kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami peka mendengar suara-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yusuf dipanggil menghadap Firaun, Raja Mesir itu menceritakan dua mimpi yang membuatnya gelisah. Tidak ada seorang pun di Mesir yang mampu menjelaskan arti mimpi tersebut. Para ahli dan orang bijak Mesir pun tidak dapat memberikan jawabannya. Namun Allah memberikan hikmat kepada Yusuf untuk memahami maksudnya. Melalui mimpi itulah Tuhan menyatakan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan yang kemudian diikuti 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 17-36. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun." Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. "Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan.
maka akan dilupakan segala kelimpahan di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian ini. Yang pertama, Allah mengetahui masa depan dan berdaulat atas sejarah hidup manusia di ayat 17-24. Mimpi Firaun bukanlah kebetulan, saudara. Allah sedang menyingkapkan apa yang akan terjadi pada masa depan Mesir. Apa yang masih tersembunyi bagi manusia sudah diketahui oleh Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Seringkali, saudara, kita menjadi cemas karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kita menjadi khawatir tentang pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau bahkan masa depan anak-anak kita. Namun, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa masa depan itu tidak pernah berada di luar kendali Tuhan. Allah yang memimpin kehidupan Yusuf juga mengendalikan jalannya sejarah sebuah bangsa. Karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan terhadap masa depan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang kendali hari esok. Yesaya 46 ayat 10 katakan, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian." Jadi, saudara, kita tidak mengetahui masa depan, itu betul, tetapi kita mengenal Tuhan yang mengendalikan masa depan, itulah Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, Allah membunyikan alarm sebagai tanda peringatan di ayat 25-32. Yusuf menjelaskan bahwa kedua mimpi Firaun memiliki arti yang sama. Pengulahan mimpi itu menunjukkan bahwa perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan itu pasti terjadi. Namun yang menarik, saudara, sebelum masa kelaparan itu datang, Tuhan terlebih dahulu memberikan alarm, peringatan. Inilah kasih karunia Tuhan. Dia tidak membiarkan manusia menghadapi bahaya tanpa peringatan. Tuhan membunyikan alarm kehidupan agar manusia dapat bersiap. Demikian jugalah dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan sering memperingatkan melalui firman-Nya, khotbah-khotbah yang kita dengar, nasihat rohani dari orang-orang yang dewasa rohani, teguran Roh Kudus dalam hati kita, atau juga keadaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi. Sayangnya, saudara, banyak orang memilih mengabaikan alarm tersebut. Mereka tahu apa yang benar, tetapi tidak melakukannya.
Mereka mendengar firman Tuhan, betul, tetapi tidak menaatinya. Amos 3 ayat 7 berkata, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya." Alarm tidak berguna jika itu hanya didengar tanpa direspon. Dengan demikian saudara, Tuhan membunyikan alarm dalam hidup kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan kita. Dan yang ketiga saudara, Allah memberikan petunjuk ketika alarm kehidupan itu menyala di ayat 33 sampai 36. Setelah menjelaskan arti mimpi itu, Yusuf memberikan solusi. Mesir harus mengumpulkan sebagian hasil panen selama masih ada kelimpahan untuk menghadapi masa kelaparan yang begitu dahsyat di hari yang akan datang. Disinilah kita belajar untuk melihat bahwa Allah tidak hanya menunjukkan masalah, tetapi juga Ia memberikan solusi dan jalan keluar. Allah yang sama itulah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sampai dengan saat ini saudara. Bahkan Ia akan tetap terus bekerja sampai Kristus datang kedua kalinya. Ketika Tuhan memperingatkan kita melalui firman-Nya, Ia juga menyediakan hikmat dan petunjuk untuk menghadapi keadaan yang ada di depan. Tugas kita saudara bukan hanya untuk mengetahui kehendak Tuhan saja, tetapi juga bertindak sesuai dengan petunjuk-Nya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah." Jadi saudara, Tuhan tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memberi petunjuk untuk kita bisa menghadapinya. Mungkin sampai dengan saat ini, Tuhan sedang membunyikan alarm dalam hidup kita. Mungkin juga Tuhan sudah mengingatkan kita untuk memperbaiki kehidupan. Mungkin juga Tuhan sudah menegur kita tentang dosa yang selama ini dianggap biasa. Mungkin juga Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih bijaksana mengelola waktu, keuangan, atau keluarga. Jangan abaikan alarm dari Tuhan, saudara. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi badai, tetapi justru orang yang mempersiapkan diri sebelum badai itu datang. Dengarkan suara Tuhan, taati firman-Nya, dan ikutilah petunjuk-Nya. Karena Tuhan yang memberi peringatan adalah Tuhan yang juga menyediakan pertolongan. Pertanyaan saudara, apakah saudara sungguh percaya bahwa Tuhan memegang masa depan saudara? Dan apakah alarm dari Tuhan yang selama ini ada saudara abaikan? Dan langkah apa yang perlu saudara ambil sebagai respon terhadap petunjuk Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau memperingatkan dan menuntun kami. Tolong kami agar memiliki hati yang peka terhadap suara-Mu dan taat kepada firman. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, untuk mengambil langkah yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hikmat untuk memahami kehendak-Nya, kepekaan untuk mendengar suaranya, dan keberanian untuk mentaati setiap petunjuk-Nya. Dan kiranya damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiran saudara, sehingga saudara tetap teguh menghadapi setiap musim kehidupan saudara, mulai dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa,
konseling atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada seri Renungan SKS berikutnya. Shalom.